KD Kabupaten Bangkalan mendeklarasikan Kak Bun Jayus untuk berangkat sebagai bakal wakil calon Bupati Kabupaten Bangkalan. Sepakat. Sepakat akan memberangkatkan, mencalonkan Jayus Salam sebagai wakil Bupati Kabupaten Bangkalan. Mundur ada, maju ada. Ada mundur, maju terus. Ada mundur, maju terus. Ada mundur, maju terus. Saya ingin meminta tanggapan Bun Jayus terkait hal ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya Apa yang sudah Kak Bun Jayus lakukan untuk masyarakat desa Aing Taber? Bagaimana menurut Kak Bun Jayus Salam membangun Kabupaten Bangkalan ini? saya ini tumbuh besar di desa. Dari antara beberapa tokoh bakal calon bupati tersebut, yang paling ideal sebagai pasangan Kak Bun Jayus Salam, kasih kisi-kisi aja kalau tidak nemunya Mak. Ini pertanyaan menarik, tapi pertanyaan ini menjerat. Saudara, pemilihan presiden dan wakil presiden juga anggota legislatif sudah digelar. Hingga saat ini sengketa pilpres masih bergulir di MK. Kita tunggu saja bagaimana keputusan MK yang kemudian siapa yang akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden juga anggota legislatif. Dan setelah ini jagat raya Indonesia, udara Indonesia juga akan kembali diramaikan dengan perhelatan akbar pesta demokrasi pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, hingga wali kota di bulan 11 tahun 2024 mendatang. Dan tamu 0% podcast kali ini adalah seorang kepala desa Aing Taber. Berikut juga dia menjabat sebagai sekretaris AKD Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Bangkalan. Dan kurang lebih 1 minggu yang lalu ya, AKD Kabupaten Bangkalan mendeklarasikan beliau ini menjadi bakal calon wakil Bupati Bangkalan. Langsung saja saya sapa, saya panggilnya kakak ya, Kak Jayus Salam. Selamat datang di 0% Podcast. Selamat datang. Kabar baik Kak? Alhamdulillah masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, keselamatan Allah, sehingga bisa di bulan puasa ini tuntas sampai dengan hari raya nanti. Terima kasih Kak Jayus Salam. Sebelumnya saya ucapkan sudah berkenan meluangkan waktu hadir di 0% Podcast ya. Nanti saya akan tanyakan kepada Anda terkait bagaimana tanggapan Anda. Baik. Ya, atas deklarasi AKD beberapa hari yang lalu mendeklarasikan Anda sebagai bakal calon wakil bupati. Cuman sebelum itu saya mau klarifikasi di awal terlebih dahulu. Menurut informasi yang saya himpun, Kak Jayus Salam menjabat di periode kedua Kepala Desa Aing Taber Tanjung Bumi, betul Nji? Betul. Yang kemudian untuk Sekretaris AKD Bangkalan ini sudah berapa tahun Kak? Saya menjabat sekretaris AKD Bangkalan ini kurang lebih sudah 1 periode, yaitu 1 periode 6 tahun. Oke, pertanyaan saya tentu tidak mudah di Madura ini, Kak Bun, begitu kan? Untuk mempertahankan bagaimana jabatan kepala desa hingga sekarang masuk di periode kedua. Selain kita harus ikhlas kepada masyarakat, menghibahkan diri untuk mengabdi kepada masyarakat. Pertanyaan saya, apa yang sudah Kak Bun Jayus lakukan untuk masyarakat desa Aing Taber? Baik, terima kasih podcast 0% ini yang sudah didahkodai oleh Mas Badrus yang tampan ini. Dan tidak bisa diragukan lagi nih. Luar biasa ya. Begini, kalau cerita sejarah panjang desa itu, memang desa itu berangkat dari banyak variabel yang ada di desa. Juga ada tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh pemuda, dan juga ada muslimatan beserta terlepas kalau di Madura ini adalah ada tokoh belateran. Nah, disinilah bagaimana menyatukan persepsi, membangun desa bersama. Ini sangat susah, memang sangat sulit. Awal mulanya saya pribadi artinya tidak optimis, ya. Tetapi saya harus berjuang keras bagaimana menyatukan persepsi, kemudian membangun
desa kita, bagaimana dari desa ketertinggalan menjadi paling tidak desa ini lebih sejahtera yang daripada setahun sebelumnya. Oleh sebab itu kami bisa mengadakan perubahan di desa kami, yaitu bagaimana menghidupkan UMKM. Ya, sehingga warga kami yang tidak bekerja bisa bekerja, yang tidak punya lapak mereka punya aktivitas di rumah, misalnya membuat salah satu kerupuk produknya dia sendiri kemudian dititipkan di toko-toko. Itulah berawal dari situ, sehingga masyarakat kami ini merasa lebih diemong. Kalau kata orang Madura, lebih diemong, artinya mereka ini lebih diperhatikan, kemudian mereka ini diarahkan. Karena rata-rata, mohon maaf, ya di desa saya ini adalah petani. Iya, sehingga namanya petani, ketika mau bertani ini harus bersinergi kepada alam. Nah, disitulah saya rubah sedikit demi sedikit bagaimana supaya sumber daya air kita ini bisa kita fungsikan dengan baik, sehingga dari sektor pertanian ini akan sedikit demi sedikit akan bangkit dan Bagaimana naik. dengan Alsintannya? Ya, luar biasa. Artinya cukup bagus lah. Untuk infrastruktur di desa Aeng Taber? Kalau untuk infrastruktur di desa Aeng Taber, ya sampai detik ini alhamdulillah cukup bagus. Namun kita ini mengembangkan di jalan usaha tadinya. Jalan usaha. Iya, jalan usaha tani perlu dikembangkan agar kemudian akses petani ini di waktu persiapan untuk menanam kemudian panen, ya, dan juga perawatan sekaligus manen. Iya, kira-kira begitu. Luar biasa sekali. Ya, sehingga masyarakat tahu bahwasannya kita ini selalu bersama rakyat, dan bahwasannya sampai saat ini, detik ini, saya ini walaupun jadi kepala desa, terus terang, ya, Gimana? hanya SK aja yang saya pegang. Ya, kekuasaan itu ada di tangan rakyat berdasarkan musyawarah dan mufakat. Sebentar, ini menarik ini. Kenapa begitu, Kak Bun? Iya, karena saya tumbuh besar dari rakyat. Saya dipilih oleh rakyat. Tapi kan Anda sebagai kepala desa, sebagai penguasa kan begitu? Betul. Saya sebagai penguasa di wilayah di desa kami sendiri, dengan catatan bukan kekuasaan ada di tangan saya. Kekuasaan tetap ada di tangan rakyat. Iya. Ketika saya punya program kemudian tidak menguntungkan bagi rakyat, hanya menguntungkan kepada saya pribadi, kemudian kelompok dan golongan saya. Saya rasa saya tidak ada gunanya menjadi kepala desa. Dan saya ini murni menghibahkan diri saya untuk rakyat dan untuk desa saya. Dan ya kemudian yang ingin saya tanyakan, baik, ya, ini sebelum saya bertanya ini, Kak Bun, karena memang desa Aeng Taber ini berada di kecamatan yang kalau menurut saya ini salah satu kecamatan terpinggir ya. Betul. Di perbatasan. Di paling utara ya. Kan? Betul ya. Otomatis akses untuk ke pusat kota Bangkalan ini juga jauh begitu. Lumayan jauh sih. Tapi UMKM hidup di sana. Ya? Alhamdulillah UMKM hidup, ada pasar desa. Ada, iya. Saya dengar ada rest area juga. Ya, ini kami lagi bangun rest area, sudah mencapai 90%. Rest area ini, insya Allah nanti di bulan 7 kita launching, kita buka. Di desa itu di ada desa, rest area? Iya, di desa area, iya. Waduh, luar biasa ini. Sekaligus nanti ada saya siapkan untuk teman-teman bagi pejabat pemerintah kabupaten maupun pemerintahan desa, ataupun teman-teman penggiat yang lain dari ormas ya, maupun teman-teman reporter TV pun bisa saja. Saya nanti boleh dong ke sana. Iya, ada ruangan khusus di sana. Saya buatkan meeting room memang di atas, sehingga mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengadakan rapat atau konsolidasi. Baik. Kak Bun Jayus, di bulan 11 nanti, tahun 2024 ini, kita semua akan merayakan pesta demokrasi begitu ya, pemilihan kepala daerah, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, hingga wali kota. Dan beberapa hari yang lalu nih, AKD Kabupaten Bangkalan mendeklarasikan Kak Bun Jayus untuk berangkat sebagai bakal wakil calon bupati Kabupaten Bangkalan. Saya ingin meminta tanggapan Bun Jayus terkait hal ini. Baik, terima kasih. Sebenarnya
keterkaitan dengan pilkada sehingga saya ini dicalonkan untuk maju menjadi wakil bupati. Yang pertama ini berdasarkan daripada unek-unek teman-teman kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Baik. Iya. Ini sudah lama teman-teman rupanya. Namun saya tahu persis waktu seminggu yang lalu. Dikala kita ini diundang oleh salah satu teman yang bergerak dalam investasi, ya, yaitu Mas Somad. Waktu itu dengan secara tidak sengaja teman-teman setelah acara itu selesai, maka kemudian teman-teman berbicara terkait masalah perpolitikan, yaitu pemilihan bupati dan wakil bupati. Oke, baik. Akhirnya teman-teman kepala desa ini barangkali bagaimana kalau dari kepala desa ada yang menjadi wakil, seperti itu kira-kira. Akhirnya mengerucut bagaimana kira-kira sepakat apa tidak. Dan di situ 18 kecamatan perwakilannya ada semua. Jadi rata-rata per kecamatan ada 2 kepala desa perwakilannya. Kemudian ditanya oleh Bapak Ketua KD dan Wakil Ketua KD, yaitu Pak Kades B. Pajung dan Pak Kades Kanikere, itu menanyakan kepada teman-teman yang lain, satu persatu dikasih mic. Dan ini memang sudah artinya unek-unek yang sudah sedemikian lama. Artinya bukan 1 tahun 2 tahun memang. Agar kemudian mereka punya dasarnya adalah antara desa dengan pemerintah, ketika dari kepala desa menjadi bagian dari pemimpin pemerintahan ya kabupaten ini menjadi salah satu penyambung. Akhirnya tidak jumping terlalu jauh. Nah, tidak jumping terlalu jauh. Ketika jumping terlalu jauh, kadang-kadang kegagalan yang ada. Baik. Dan teman-teman ini, mohon maaf, karena sensitif loh kepala desa ini. Ya, saya kepala desa, beliau kepala desa. Jadi di kepala desa ini tidak ada kepalanya, semua kepala desa. Jadi satu nasib, ya satu nasib, kemudian satu perjuangan. Kita ini satu rasa. Jadi satu persatuan yang tidak bisa terpecahkan. Iya, maka kemudian beliau sudah sepakat kita ajukan dari kepala desa untuk menjadi wakil bupati di Kabupaten Bangkalan ini. Seperti itu. Baik. Akhirnya beliau ini, Saudara Jayu sanggup enggak? Saudara Sekjen sanggup enggak? Saya agak sedikit bernafas agak pelan nafasnya. Pada saat waktu itu? Iya, biasanya nafas saya normal, enggak normal, Mas. Kenapa? Saya rasa ini beban moral. Iya toh? Karena tanggung jawabnya besar. Bagaimana desa 273 desa ini, ya paling tidak dari sekarang menjadi desa baik harus ditingkatkan menjadi lebih baik. Bahkan kita ini harus menghibahkan keseluruhan bagian dari desa ini kepada rakyat. Iya, skupnya Bangkalan, bukan skup desa lagi. Nah, ini yang menjadi salah satu bahan pemikiran terhadap saya. Tetapi mau tidak mau, saya harus mau karena ini amanah dari teman-teman kepala desa yang notabene-nya bersumber dari rakyat. Ini kira-kira begitu. Baik Kak Bunjayus. Yang kemudian yang ingin saya tanyakan, saya bebas dong bertanya apa saja Kak? Boleh saja. Boleh saja kok. Bagaimana menurut Kak Bunjayus Salam membangun Kabupaten Bangkalan ini? Saya ini tumbuh besar di desa. Jadi saya tahu persis bagaimana kebutuhan rakyat yang ada di desa. Nah, dari situlah sampai saat ini rakyat kita di Bangkalan ini walaupun SDM-nya di atas rata-rata, saya tidak bilang orang Bangkalan mohon maaf sekali lagi SDM-nya di bawah rata-rata. Orang Bangkalan SDM-nya di atas rata-rata. Buktinya salah satunya jenengan ini. Kan begitu kira-kira. Salah satunya jenengan. Ini luar biasa ini. Jenengan salah satu artinya anak bangsa yang multitalenta, ya, yang punya kreativitas tinggi sehingga sampean diakomodir dan diperhitungkan di kancah terkait masalah reporter. Nah, sehingga TVRI ngambil sampean.
kesempatan. Wah, Nah, kan nanti gitu. terbang nih saya, kawan. Nah, gitu ya. Ya, jadi sehingga saya tahu kan. Oke. Nah, kemudian dari ini segi positifnya, ya artinya. Jadi tidak semua ya toh warga kami, ya anak-anak kami yang SDM-nya di atas rata-rata ini punya kesempatan. Nah, disinilah artinya kita sumber daya alam kita kaya, ya toh, SDM cukup memadai, ya toh. Saya rasa bagaimana supaya bisa meningkatkan ekonomi kita ke depan tidak ada lain. Ya, semua stakeholder dia yang ada di Kabupaten Bangkalan ini harus bersatu padu menyamakan persepsi, yaitu dengan slogan mari membangun Bangkalan kita bersama. Berkolaborasi dengan iya. pemuda salah satunya Salah gitu, satunya, dan ya. memberikan kesempatan yang selebar-lebarnya. gitu. Selebar-lebarnya ya, mulai dari aktivis, ya kan, kemudian teman-teman kontraktor, teman-teman investor, kan begitu. Contoh kecil saja lah, di Bangkalan ini cobalah ada pabrik sabun saja, Mas. Nggak usah bingung-bingung. Ya, pabrik sabun ini tidak benturangan dan budaya serta kearifan lokal yang di Bangkalan ini nuansa agama. Oke. Ya kan? Oke. Ya, berapa banyak tenaga kerja yang direkrut? Ya akan disedot ya. Iya toh. Kemudian sehingga ini akan mengurangi pengangguran. Kebutuhan sabun, yang konsumsi sabun mulai dari barang yang tidak bernyawa sampai yang bernyawa. Besok yang kita pakai ini, setelah kita pakai butuh sabun. Karena perlu dicuci nih. Oke. Kan begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan agama, kalau ini tidak dicuci, kemudian mulai dari sendal, sepatu, baju, celana dan yang lainnya, maka kemudian kita kaitkan dengan agama. Agama berbicara, hadis berbicara adalah an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu adalah sebagian iman. Itu sudah nyambung dengan slogan Bangkalan yang punya slogan di kota dikir dan salawat. Ya, saya rasa apa benturannya? Kan tidak ada benturan. Oke. Kan begitu. Baik. Daripada peredaran keuangan kita beredar di luar kabupaten kemudian dinikmati oleh kabupaten lain, ya lebih baik di sini. Ini salah satu cara untuk bagaimana menaikkan ya toh PAD kita di Bangkalan. Baik. Ya kemudian yang ingin saya tanyakan, Kak Bun, diakui atau tidak? Ini menurut pendapat pribadi saya, ya kan? PJ Bupati yang sekarang ini diakui atau tidak? Menurut saya bagus. Kinerjanya bagus. Bagaimana membangun kolaborasi dengan pemuda-pemuda, terus penataan stadion misalkan, dan yang lain sebagainya lah. Otomatis ini kan menjadi beban bagi bupati dan wakil bupati terpilih, Kak Bun. Minimal menyamailah dengan PJ Bupati yang sekarang. Kalau dia mau mencalonkan lagi, saya yakin 200% nggak akan nyalonin. Betul. Pak Arif nggak akan Ya. nyalonin tuh. Ya. Cuman minimal kita calon bupati ini harapan besar bagi pemuda-pemuda nih. Ya, baik. Saya jawab itu. Seharusnya dengan adanya Pak PJ Bupati ini yang luar biasa menurut saya, artinya luar biasa bagus. Kemudian beliau tidak punya kepentingan pribadi. Beliau ini bertugas sesuai dengan amanah undang-undang. Bagaimana bisa memajukan Bangkalan ini dari yang keterpurukan menjadi naiklah satu tingkat lah. Ini alhamdulillah sudah terbukti kan begitu kira-kira. Nah, ini seharusnya masyarakat Bangkalan ini terima kasih kepada beliau. Iya, termasuk saya pribadi. Dan teman-teman kepala desa sudah mengaturkan terima kasih. Salah satu contoh ini ya, artinya tunjangan kepala desa yang tadinya minim sekali sekarang sudah beliau naikkan. Serius nih? Serius. Saya belum dengar nih. Serius ya, sudah kita dinaikkan oleh beliau ini. Wah, enak nih. Ya, jadi artinya saya aturkan terima kasih kepada Pak Bupati kita, PJ kita. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, panjang umur dan bisa membangun Bangkalan ke depan lebih baik. Artinya nanti ketika kami siapapun saja di Bangkalan ya perlu banyak belajar kepada kinerja kepemimpinan beliau. Iya, bukan kemudian kehadiran beliau ini tidak ada artinya. Saya rasa luar biasa. Artinya beliau berakselerasi bagaimana Bangkalan ini melepaskan diri dari kemiskinan. Saya rasa ini perlu dicontoh dan saya nanti walaupun beliau sudah tidak ada di Kabupaten Bangkalan, ketika saya diberi kesempatan untuk menjadi wakil bupati, ya mohon maaf, saya akan banyak belajar ke beliau. Saya akan cari beliau. Iya. Oke. Ini direkam loh, Kak Bun. Nggak masalah. Nanti pas
tidak sama dengan apa yang dikatakan kan begitu, teman-teman bisa nuntut nih ya, bisa langsung di Apa yang saya ya. sampaikan ini murni dari hati nurani saya. Oke. Ya, saya pribadi, mohon maaf, saya tidak sombong. Oke. Ya, artinya saya tidak suci. Oke. Ya, tetapi saya pribadi bukan saya ini berdiri di sini kemudian teman-teman sudah mengamanahkan amanah yang luar biasa kepada saya. Ini salah satu apa ya, kebahagiaan juga kepada saya, juga tanggung jawab moral kepada saya. Saya bukan seorang yang memang punya kepentingan untuk memperkaya diri, tidak. Oke, baik. Saya berdiri sini untuk Bangkalan. Baik. Ketika saya tidak berguna dan manfaat, mohon maaf, lebih baik saya tiada di Bangkalan ini. Kira-kira begitu. Ini direkam tidak akan saya potong kan? Boleh. Oke. Boleh. Mantap nih. Apa yang saya sampaikan ini murni dari hati saya. Baik. Iya. Luar biasa sekali. Iya. Berbicara soal tunjangan tadi Kak Bun, baru-baru ini juga disahkan ya oleh Badan Legislasi Nasional ya, jabatan kepala desa 8 tahun. Baik. Bagaimana tanggapan Kak Wijaya soal hal ini? Nah, terkait masa jabatan ini yang dari 6 tahun kemudian direvisi menjadi 8 tahun. Ini tidak terlepas dari perjuangan teman-teman kepala desa. Karena kita bicara Bangkalan, semua kepala desa yang ada di Kabupaten Bangkalan berjuang bagaimana jabatan dari 6 tahun ke 8 tahun. Tentunya tetap. Kalau tadinya 6 tahun kali 3, ini 8 tahun kali 2. Berarti tetap 16 tahun. Sama aja. Sama saja. Berbicara soal positif dan negatif, positifnya dulu. Bagaimana kalau menurut Kak Bunjaya? Kalau positifnya, saya rasa banyak positifnya. Iya, bukan karena saya kepala desa, tidak. Iya, nanti biar kalayak umum juga memikir, juga Mas Badrus juga harus memikirkan juga hal ini karena Mas Badrus ini bagian dari desa juga, kan itu. Jadi begini, jadi satu, pemerintah itu banyak memberikan ruang kepada kepala desa untuk menyelesaikan konflik politiknya setelah pasca pilkades. Kemudian yang kedua, memberikan ruang ya toh bagaimana untuk membangun desa demi kesejahteraan rakyatnya, kan begitu. Kemudian dari pihak pemerintah sendiri akan menghemat anggaran yang tadinya 3 periode, kemudian berarti pilkades harus 3 kali. Menjadi 2 kali, berarti hemat anggaran. Yang kedua adalah hemat konflik. Nah, kalau kita terus-menerus memikirkan hal politik, kapan kita memikirkan rakyat? Yang mau berdamai begitu ya, masyarakat ya. Begitu kira-kira. Perdamaian penting, tapi jangan lupa rakyat harus disejahterakan. Baik. Iya. Itu positifnya Kak Bun? Positifnya. Negatifnya kan pasti ada. Kalau bicara negatif, nah ini mohon maaf teman-teman kepala desa. Jadi atas perjuangan kita semua ini dari segi negatif terkait terhadap kinerja kita masing-masing, termasuk salah satunya saya, karena saya sekarang masih menjabat ini. Jadi artinya jangan euforia ketika kita dari 6 tahun ke 8 tahun ini, manfaatkan yang sebaik-baiknya. Artinya amanah undang-undang program dari pusat yang harusnya mensejahterakan rakyat ini jangan dibuat untuk kepentingan pribadi kelompok dan golongannya. Nah ini yang ini dari segi negatifnya ya, ini paling penting adalah bagaimana kita ini bisa menjalankan program yang dari kementerian. Ini Kementerian Desa terutama ini dan Kemendagri. Ini yang harus bisa betul-betul kita perhatikan, karena ketika kita lalai, ketika kita euforia, maka kemudian ya yang ada hanya kita, mohon maaf ya, melanggar hukum. Nah, ketika melanggar hukum ini, mohon maaf, mari kita menjauh dari itu ya toh, supaya tidak kita berbenturan dengan hukum. Maka dari itu saya mohon kepada semua stakeholder maupun aparat terkait, mohon kami dibina. Ya, jangan jenuh-jenuh membina desa. Karena desa ini adalah ujung tombak daripada pemerintahan. Baik. Kak Bun, yang selanjutnya yang ingin saya tanyakan, karena tadi sudah saya konfirmasi, saya bebas tanya apa saja. Bebas, boleh saja. Itu. Begitu kan? Ya. Ada beberapa nama tokoh yang muncul ke permukaan dari asumsi mungkin ya, dari masyarakat, calon bakal bupati. Begitu Kak Bun.
Yang kemudian saya melihat ramai sekali diperbincangkan di media sosial, terutama Facebook. Ini ya, teman-teman bisa cek sendiri di Facebook. Bagaimana foto Kak Bun Jayu Salam ini disandingkan dengan Rahasbullah Muhtarom, Ketua P3. Bagaimana kita melihat yang ramai sekali diperbincang, entah dari mana itu saya juga tidak tahu, disandingkan dengan Raimam, terus Ketua PDI Bangkalan, Abah Kur, dan beberapa nama yang lainnya. Bisa dicek aja di Facebook, ketik aja Kak Bun Jayu Salam gitu. Nanti sudah keluar semua di situ. Pertanyaan saya, karena saya bebas boleh tanya apa aja nih. Dari antara beberapa tokoh bakal calon bupati tersebut, yang paling ideal sebagai pasangan Kak Bun Jayu Salam, kasih kisi-kisi aja kalau tidak nemu nyaman. ini pertanyaan menarik, tapi pertanyaan ini menjerat. Kisi-kisi aja. Kak. Baiklah. Kisi-kisi aja kalau tidak mau sebut nama. Iya. Gitu. Yang pertama, kami ini dari kepala desa, ya tidak terlalu muluk-muluk, gitu loh Mas. Kami ini murni, ya toh, menempatkan diri di posisinya, disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi kepala desa ini memohon kepada petinggi partai ini hanya untuk diperuntukkan nomor 2. Jadi berarti kami ini tahu diri, posisi kami harus di nomor 2 untuk penyambung pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa. Tidak terlalu jauh. Iya. Adapun beberapa dipasangkan oleh beberapa calon kandidat seorang bupati yang muncul dari masyarakat. Iya, dan muncul dari masyarakat ini adalah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Bagaimana masyarakat nanti memilah kemudian menentukan pilihan, kan gitu kira-kira. Nah, pertanyaan jenengan kira-kira siapa kan begitu? Kan boleh. Boleh gitu saja. Kan boleh kasih saja. kisi-kisi aja deh. Ya, kalau dari kami, dari teman-teman kepala desa, termasuk saya pribadi, saya lebih cenderung bagaimana pasangan ini nanti, ya toh, ya berpihak kepada rakyat. Semua berpihak kepada rakyat. Tetapi saudara, ya toh, atau teman-teman aktivis bisa menilai mana calon bupati yang kira-kira lebih mementingkan pribadi, kelompok maupun golongannya daripada kepentingan masyarakat. Kemauannya, tujuannya kami ini kepentingan masyarakat untuk Bangkalan ini yang perlu kita utamakan. Nah, ini sosok ini yang sampai saat ini saya cari ini. Baik. Saya sudah dapat poinnya kalau seperti itu, Kak Bun. Jadi kisi-kisinya tadi yang berpihak terhadap masyarakat. Karena kalau tidak begitu memang Kabupaten Bangkalan kapan majunya ini? Tidak pernah maju-maju. Sudah berapa tahun ini? Iya, tidak pernah maju-maju. Di Kabupaten tertinggal ranking 1 saya. Ranking 2 ini Jawa Timur, ranking 2. Ya, ranking 2. Baik, Kak Bun. Sebelum saya akhiri podcast ini, saya ingin meminta Kak Bun untuk menyampaikan closing statement ya. Apa yang penting untuk didengarkan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan menghadapi dan menyambut Pilkada tahun 2024 di bulan 11 nanti ini. Silakan, Kak Bun. Baik, terima kasih Mas Bedrus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari Kepala Desa se-Kabupaten Bangkalan pada malam hari ini ada di podcast 0% ini. Terima kasih sekali lagi kesempatannya. Dalam hal ini kami murni datang untuk membangun Bangkalan ini, terutama untuk masyarakat dan rakyat yang ada di desa kami masing-masing. Karena kami ini besar, tumbuh, lahir di desa, maka kemudian kesejahteraan itu memang harus kita kembalikan ke desa. Untuk itu saya mohon kepada semua stakeholder, mari kita bersama-sama membangun Bangkalan bersama tanpa ada tendensi apapun, ya. Dan hal ini sudah selayaknya kita ini memikirkan rakyat, bukan memikirkan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Untuk itu kami memohon dengan segala hormat, siapapun saja nantinya yang menjadi bupati maupun wakil bupati, titiplah desa, titip rakyat kami, bagaimana kami ini keluar dari kemiskinan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Terima kasih Kak Bunjaya Salam sudah hadir di 0% Podcast. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan salah satu bahan referensi baru ya bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan tentang bagaimana membangun Bangkalan, juga bagaimana sosok Kak Bunjaya Salam yang kemudian ikhtiar beliau untuk membangun Bangkalan dengan deklarasi AKD mencalonkan beliau menjadi bakal calon wakil Bupati Bangkalan ini juga dilancarkan ya. Dan kita Amin, sambut amin. bersama Pilkada tahun 2024 di bulan 11 ini dengan riang gembira begitu ya, dengan penuh sukacita tanpa tendensius perpecahan atau apapun itu di Kabupaten Bangkalan. Saya Badrus Bangkit pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.